semuanya, jumpa lagi dengan Miss Mia dalam pembahasan persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana menyusun persamaan kuadrat baru dengan akar-akarnya yang diketahui. Dan juga kita akan bersama-sama membahas mengenai fungsi kuadrat, khususnya dalam hal bentuk umum, unsur-unsur grafik, dan cara membuat tabel serta grafiknya. Nah, silakan kalian perhatikan karena pada akhir video nanti akan ada 2 soal praktis yang harus kalian kerjakan ya untuk menguji pemahamanmu. Nah, jika nanti misalnya kamu ada pertanyaan, silakan kirim chat kepada Miss Mia supaya Miss Mia tahu apa yang menjadi kesulitan atau kebingunganmu dan Miss Mia bisa menjelaskan kepada kalian semua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana menyusun persamaan kuadrat baru dengan catatan diketahui akar-akarnya. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas ya mengenai bagaimana sih cari akar-akar persamaan dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, sekarang pertanyaan itu dibalik. Bagaimana cara membuat persamaan kuadrat kalau akar-akarnya yang diketahui? Contohnya, sekarang kamu perhatikan soal yang ada di hadapan kalian ya. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4. Dalam artian apa nak? Dalam artian X-nya itu, X1-nya ya, akar-akar kan kalau akar-akar dalam persamaan kuadrat artinya kita cari dia punya nilai variabel ya. Artinya X-nya itu sama dengan 7, juga X-nya sama dengan negatif 4. Nah, kalau kita ingat-ingat nih, bagaimana cara mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat? Kan ada tuh cara yang namanya pemfaktoran ya, dimana nantinya itu ada sebuah pemfaktoran terus kita tentukan nilai X-nya dari pemfaktoran itu. Sama halnya nih dengan yang ini. Coba kalau kamu balikkan ini menjadi pemfaktoran. Ini kan kalau kita mau buat persamaan kuadratnya kembali, kita bisa bikin ya X sama dengan 7 dan X sama dengan negatif 4 ini menjadi 7-nya itu kita pindah ruaskan ke X, berarti X kurang 7 sama dengan 0. Kemudian juga X negatif 4 pindah ruas menjadi positif 4 sama dengan 0. Nah, kalau sampai di sini, kalian masih ingat nggak yang sifat pemfaktoran? Dimana kalau misalnya ada P kali Q, misalnya ya sama dengan 0, maka yang bernilai P itu sama dengan 0 dan juga Q sama dengan 0. Sama artiannya ini. Berarti X kurang 7 dikali dengan X tambah 4. Nah, sama dengan 0. Nah, ya sama ya. Karena ini dibalikin aja tuh sifat pemfaktorannya. Nah, untuk mengetahui persamaannya ya kamu tinggal kali masuk aja atau kali pelang ya. X kali X kan X kuadrat. X kali 4 ya tambah 4X. Kemudian negatif 7 kali X ya negatif 7X. Negatif 7 kali 4 ya negatif 28 ya. Sama dengan 0 atau X kuadrat. 4X kurang 7 ya negatif 3X ya. X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Nah, inilah dia persamaan kuadrat baru yang diminta ya, yang kita disuruh buat gitu, yang kita disuruh susun dengan akar-akar 7 dan negatif 4. Coba anak-anak balikkan ya. Kamu cari dia punya akar-akar nih persamaan yang ini. Pasti akar-akarnya adalah 7 dan negatif 4. Jadi sebenarnya caranya dibalikin aja. Nah, kamu lihat di sini. Dia bentuknya menjadi X kurang 7 dikali X tambah 4 sama dengan 0. Dalam artian negatif 7 dan juga 7 dan juga si 4-nya di sini itu adalah akar-akar dari si persamaan itu gitu ya. Sehingga didapat kesimpulan bahwa untuk membuat persamaan kuadrat dengan yang diketahui akar-akarnya dapat kita buat rumusannya menjadi seperti ini. Coba diperhatikan. Menjadi X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0, di mana X1 dan X2-nya itu adalah akar-akar dari persamaan yang dimaksud. Misalnya tadi akar-akarnya kan ada X sama dengan 7 dan X sama dengan ini X-nya sama dengan 7 dan X-nya sama dengan negatif 4 ya. Berarti kamu tinggal gantikan aja tuh X1-nya dengan 7, X kurang 7. Kemudian X kurang negatif 4 sama dengan 0 atau X kurang 7 X tambah 4 sama dengan 0 ya. Jadi kamu tinggal kali pelangi atau kali masuk nanti dapat deh yang tadi X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0.
Gitu. Jadi itu persamaan yang dimaksud. Jadi gampang aja ya sebenarnya, Nak. Nah, berikutnya Miss akan berikan satu cara lagi nih. Selain cara penggunaan rumus ini, kamu bisa menggunakan cara lain. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas ya mengenai sifat akar persamaan kuadrat, di mana kalian masih ingat ya, bentuk umum persamaan kuadrat itu sendiri adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dan dia punya akar-akar itu kita sebut saja dengan x1 dan x2. Kita juga sudah sama-sama mempelajari sifatnya ya. Jika ternyata X1 akar-akarnya itu kalau dijumlahkan dia ternyata sama aja dengan negatif B per A pada persamaan yang ini nih, pada bentuk umumnya. Jadi negatif B per A-nya gitu. Kemudian kalau X1 dikalikan dengan X2, jadi ceritanya ini akar-akarnya kita kalikan, mereka ternyata sama aja dengan C per A ya. Jadi kamu kalau diminta cari nih penjumlahan akar-akarnya, kamu nggak perlu cari dulu ya X1-nya berapa, X2-nya berapa. Ini udah dikasih nih cara cepatnya, yaitu negatif B per A. Demikian juga kalau misalnya disuruh kalikan akarnya, berarti langsung aja C per A, kamu tinggal identifikasi aja nilai ABC-nya dari persamaan itu gitu. Nah, ini ternyata bisa juga kita terapkan dalam menyusun persamaan kuadrat. Kuadrat yang baru ya, jika diketahui akar-akarnya. Bagaimana bisa? Coba kamu perhatikan. Nah, kan tadi Miss sudah jelaskan ya bahwa bentuk umum persamaan kuadrat, ingat ya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, syaratnya adalah dia koefisien dari x kuadrat, yang mana dalam hal ini a ya, dia harus satu gitu. Kita harus buat satu. Intinya jadi kalau misalnya ada begini 2x kuadrat ditambah tambah 4x misalnya ya, tambah 8 sama dengan 0. X kuadratnya itu harus punya koefisien 1, maka duanya ini harus kita buat jadi 1. Gimana caranya? Ya masing-masing ruas harus kita bagi dengan 2 ya, supaya koefisien dari X kuadrat itu 1 gitu. Jadi kan kalau 2X kuadrat tambah 4X tambah 8 sama dengan 0, kan dia nanti akan jadi X kuadrat tambah 2X tambah 4 sama dengan 0. Sama halnya dengan yang di sini nih, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita harus buat X kuadratnya punya koefisien 1. Berarti masing-masing ruas harus kita bagi dengan A gitu ya, sehingga menjadi X kuadrat tambah B per A kali X ya, variabelnya X, ditambah C per A sama dengan 0. Nah, kalau anak-anak lihat ini B per A tadi, ada kaitannya ya dengan sifat akar persamaan kuadrat tadi. Ternyata kan tadi kalau B per A itu muncul ketika X1 ditambahkan dengan X2, dia sama dengan negatif B per A ya. Berarti kalau misalnya B per A-nya aja yang kita butuh, berarti B per A sama aja dengan negatif dalam kurung X1 tambah X2. Jadi ceritanya si tanda negatifnya ini pindah ke sana nih, pindah ke ruas X1 tambah X2. Demikian juga kalau C per A nih. C per A tadi kan itu sama aja dengan X1 dikali X2. Artinya akar-akarnya yang kita kalikan, dia sama aja dengan C per A. Sehingga diperoleh rumus baru kalau kita mau buat nih persamaan kuadrat baru, kalau diketahui akar-akarnya dengan rumus berikut. Yang ini nih. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah dengan negatif dalam kurung X1 tambah X2 X, variabelnya X ya, ditambah C per A atau X1 kali X2. Jadi nanti kalau misalnya nih kamu disuruh cari persamaan kuadrat dari akar-akar yang punya akar-akarnya begini, misalnya 2 dan 1 ya, akar-akarnya misalnya 2 dan 1. Berarti kamu tinggal ini kan aja, langsung masukkan aja ya, X kuadrat ditambah negatif X1 tambah X2 berapa? 2 tambah 1 kan 3 ya. Tambah negatif 3X ditambah X1 kali X2 berapa? 2 ya. 2 sama dengan 0, atau persamaan kuadrat barunya menjadi X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Jadi simple aja ya nak. Yang penting kamu tahu dia punya rumus gitu loh. Dan kamu tahu asal rumus itu dari mana gitu. Pasti mudah banget. Nah, coba Miss kasih satu contoh ya. Misalnya nih, ada soal susunlah persamaan kuadrat dalam X yang akar-akarnya 5 dan negatif 9. Nah, ini gimana caranya? Nah, kamu bisa yang pertama bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Rumus yang pertama yang Miss kasih tahu tuh. X kurang X1 kali X kurang X2. Nah, kan X1 dan X2-nya diketahui ya, yaitu X1-nya 5,
X2-nya negatif 9 ya, kan dari soal ada toh. Nah, kamu tinggal gantiin aja tuh di situ. Berarti X kurang 5, kemudian dikalikan dengan X kurang negatif 9 sama dengan 0. Nah, kamu selesaikan, berarti X kurang 5 dikali X tambah 9 sama dengan 0. Sekarang kamu kali masuk deh. Kemudian dia akan menjadi X kali X, ya X pangkat 2. X kali 9 ya tambah 9X. Kemudian negatif 5 kali X ya negatif 5X. Negatif 5 tambah 9, negatif 5 dikali 9, ya negatif 45 gitu ya, sama dengan 0. Atau X kuadrat tambah 9X kurang 5X kurang 45 sama dengan 0. Atau X kuadrat tambah 4X kurang 45 sama dengan 0. Nah, inilah dia yang menjadi persamaan kuadrat barunya dengan akar-akar 5 dan negatif 9. Jadi dapat ya dengan cara pertama. Nah, kita mau coba nih cara yang kedua. Cara yang kedua tadi kita pakai sifat akar persamaan ya. Dimana tadi sudah dijelaskan, kan dia punya bentuk umum seperti ini ya nak. X pangkat 2 ditambah B per A kali X ditambah C per A sama dengan 0. Dimana B per A-nya ini itu sama aja dengan negatif dalam kurung X1 tambah X2, kemudian C per A-nya itu didapat dari X1 kali X2. Berarti kamu tentukan dulu nih, gimana kalau misalnya negatif dalam kurung X1 tambah X2, jadi si akarnya itu dijumlahkan. Nah, didapat di sini itu sama dengan negatif 4 ya. Negatif 4. Kemudian, kalau C per A berarti X1-nya sama X2-nya dikalikan nih, berarti 5 kali negatif 9, berapa tuh? Negatif 45 ya. Nah, udah dapat gini, kamu tinggal gantiin aja tuh nak. Berarti X kuadrat ditambah negatif 4 ya. Negatif 4 kali X. Negatif kali negatif 4 ya harusnya. Negatif kali negatif 4 ya, karena B per A-nya, negatif B per A-nya yang negatif 4 gitu ya. Kita butuhnya hanya B per A-nya saja, berarti B per A sama dengan 4 gitu. Jadi di sini X kuadrat tambah 4 X dikurang 45 ya, karena kan itu C per A-nya kan sama dengan negatif 45 ya, sama dengan 0. Jadi dapat deh sama aja dengan yang di sebelahnya tuh, yang menggunakan cara satu, yaitu X kuadrat tambah 4X kurang 45 sama dengan 0. Begitu. Jadi kelihatan ya caranya ya. Jadi simpel aja tuh nak kamu pakai gitu ya. Nah, nanti di akhir video ini akan ada penjelasan, akan ada soalnya ya. Jadi silakan kamu kerjakan nanti untuk latihan gitu ya. Sehingga kita dapat yang sama juga, X kuadrat ditambah 4X dikurang 45 sama dengan 0. Nih, ini nih caranya. Silakan kamu screenshot mungkin kalau kamu butuh ya, gitu, untuk sebagai contoh kamu mengerjakan soal latihannya nanti. Nah, seperti itu gimana? Ada nggak yang kamu bingungkan dari sini? Jika ada, silakan kirim private chat kepada Miss Mia ya, atau kamu sampaikan nanti di kelas. Oke, berikutnya kita mau masuk ke materi fungsi kuadrat nih. Ya, fungsi kuadrat. Nah, apa sih itu fungsi kuadrat? Nah, kita perlu tahu dulu nih yang namanya fungsi. Nah, fungsi, apakah itu fungsi? Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal dengan suatu nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Ini apa sih maksudnya? Apa maksudnya? Ya, kamu perhatikan tuh keywordnya ya, ada keywordnya, ada relasi, ada himpunan, ada daerah asal, dan daerah kawan. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar kata fungsi ya, bahkan kamu sudah pelajari konsepnya. Nah, jadi fungsi ini ada hubungannya nak dengan himpunan ya. Jadi kamu bayangkan nih, ada himpunan, misalnya himpunan bilangan genap ya. Misalnya ini himpunan A, misalnya, misalkan himpunan A. Terdiri dari 2, 4, dan 6. Kemudian dia punya di sini dihubungkan dengan ada yang namanya fungsi fx ya. Misalnya fx sama dengan fx itu adalah fungsi ya, simbol dari fungsi itu adalah fx. Ya, fungsinya adalah misalnya x pangkat 2 nih. Nah, kemudian ada daerah yang satunya lagi nih, himpunan B misalnya. Himpunan B itu terdiri dari, misalnya Miss buat 4, 16, dan 36 nih misalnya. Nah, sekarang kita diminta pasangkan. Nah,
pasangkan. Bagaimana caranya kita pasangkan? Syaratnya adalah si himpunan A harus berpasangan dengan himpunan B dengan catatan kalau A ke B itu harus terhubung dengan X kuadrat gitu ya. Jadi kalau kita mau pasangkan nih himpunan A ke himpunan B, katanya di sini misalnya fungsinya dia kasih tahu nih harus X kuadrat. Artinya kita gantikan, misalnya X-nya itu 2 ya. Misalnya dari A-nya itu 2, F2. Dia mau ke sebelah, maka pasangannya harus 2 kuadrat misalnya ya. Harus 2 kuadrat kan 4 ya, berarti 2 ini berhubungan dengan 4 gitu. Jadi berikutnya juga demikian, kalau 4 ke sebelah pasangannya itu harus pangkat 2. Pangkat 2-nya gitu ya. Berarti 16. Kemudian 6 ke himpunan yang B itu harus pangkat 2-nya, berarti 36 gitu. Jadi mereka ini berpasangan. Ini membentuk yang namanya relasi gitu ya. Relasi A ke B begitu. Relasi 2 ke 4 misalnya, kemudian 4 ke 16 dan seterusnya 6 ke 36. Nah, ini disebut relasi. Nah, si himpunan A itu disebut domain. Si A itu disebut domain. Domain itu adalah daerah asal ya, domain adalah daerah asal. Kemudian B itu adalah daerah kawan. Nah, inilah yang disebut sebuah fungsi. Fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan A dan B ini gitu. Jadi, mengerti ya tentang fungsi. Fungsi itu adalah relasi suatu himpunan ke himpunan lain gitu. Relasi dari daerah asal ke daerah kawan yang dihubungkan dengan fungsi gitu. Nah, sekarang Miss akan tunjukkan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Kan kalau misalnya persamaan kuadrat dia punya bentuk umum begini ya, AX kuadrat tambah BX tambah C. Tapi kalau fungsi kuadrat dia punya bentuk umum seperti ini. Jangan lupa ini sama dengan 0 ya kalau persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat bentuk umumnya begini. Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Mirip-mirip ya dengan persamaan kuadrat. Namanya juga sama-sama persamaan kuadrat ya, cuma bedanya satunya fungsi, satunya persamaan biasa gitu. Nah, yang membedakan apa? Kalau persamaan kuadrat itu kan dia sama dengan 0 ya, nah artinya nilainya akan begitu saja begitu, AX kuadrat tambah BX tambah C gitu. Nah, sama dengan 0 kalau persamaan kuadrat, dia nilainya itu tetap. Tapi kalau fungsi, ini fungsi X, AX kuadrat tambah BX tambah C, nilainya itu akan berubah. Kalau X-nya berubah, maka nilainya berubah gitu ya. Fungsinya itu berubah. Misalnya Fx, X-nya itu 5. Misalnya F5 gitu. Nah, nanti hasilnya akan berubah. Ini maksud Miss bagaimana? Sebentar kita akan lihat bersama-sama. Nah, sekarang coba kalian perhatikan unsur-unsur dari fungsi berikut. Coba. Nah, sekarang ini Miss tulis ulang ya bentuk umum dari fungsi kuadrat. Kamu perhatikan unsur-unsurnya. Nah, sama halnya dengan persamaan kuadrat, A dan B-nya di situ itu adalah koefisien dari variabel. Jadi masih mirip ya sebenarnya, dia punya unsur dari bentuk umumnya itu. Kemudian X-nya itu, si X kuadrat maupun X, itu adalah variabel. Sama aja ya. Kalau C-nya itu adalah konstanta, artinya dia berdiri sendiri begitu bilangannya. Nggak ada variabel yang mempengaruhi. Nah, kemudian si X-nya itu adalah domain atau daerah asal. Kemudian kalau Fx itu adalah kodomain atau daerah kawannya, sama kayak yang tadi Miss tunjukkan ya. Yang ada 2 himpunan begitu, kita andaikan ini himpunan X. Kemudian satunya itu daerah kodomainnya atau daerah kawan gitu. Ini Fx. Nah, Fx ini sama aja dengan Y gitu ya. Jadi ada X dan Y. Ingat ya, pasangan X dan Y. Gitu. Fx itu sama aja dengan Y. Jadi itu maksudnya daerah domain atau daerah asal dan kodomain daerah kawan. Oke. Kalian jangan bingung ya dengan konsep ini. Kalian ingat aja. Nah, sekarang Miss akan berikan contoh maksud dari fungsi ini. Apa sih domain dan kodomain itu? Gimana bisa gitu ya? Sama dengan yang himpunan Miss tunjukkan tadi sebenarnya. Misalnya nih, kamu dikasih contoh, perhatikan nomor 1 ya. Untuk fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4x kurang 15, kamu tentukan jika nilai fx-nya, tentukan nilai fx-nya jika x-nya sama dengan negatif 4 katanya. Kemudian bayangan dari 2 oleh f.
Nah, ini maksudnya apa? Kita bahas satu-satu. Dan soal-soal berikutnya ya. Misalnya nih yang nomor 1 ya. Maksudnya apa sih ini yang nomor 1 ini? Nah, coba kamu perhatikan. Dia punya fungsi, itu fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4x kurang 15 ya. Nah, artinya dia minta kita cari nilai fx-nya jika x-nya katanya itu, x-nya itu sama dengan negatif 4. Artinya fungsi negatif 4 gitu. Ke 3x kuadrat tambah 4x kurang 15. Nah, kamu tinggal gantikan aja semua x pada persamaan itu dengan negatif 4. Sehingga menjadi 3 dikali negatif 4, ganti x-nya dengan negatif 4, pangkatkan dengan 2, ditambah 4, ganti x-nya dengan negatif 4, kemudian kurang 15. Nah, habis itu kamu tinggal hitung aja tuh. 3 dikali negatif 4 pangkat 2 berapa? 16 ya. Ditambah 4 kali 4, ya negatif 16. Kurang 15. Seperti itu. Nah, kamu tinggal hitung nih, 16 kali 3 berapa? 16 kali 3, 3 kali 6, 18, 3, 48 ya. 48 ditambah negatif 16 berarti tetap aja kurang ya, kurang 16, kurang 15. Atau 48 kurang 31 ya kalau nggak salah ya. 48 kurang 31 berapa tuh? 48 kurang 31 kurang 7. Oh, 17. Berarti nilai fungsi dari jika x-nya itu sama dengan negatif 4 adalah 17 ya. Begitu. Jadi sebenarnya tinggal digantikan aja nih. Sama kayak tadi yang himpunan Miss gambarkan. Kamu andaikan himpunannya itu x sama dengan negatif 4. Jadi himpunan si x itu negatif 4 ya. Kemudian ini domain atau daerah asal. Kemudian daerah kawannya itu adalah si fx-nya. Nah, fx-nya atau y ini, fx itu sama dengan y ya. Di sini ada 17 gitu. Nah, yang menghubungkan mereka adalah fungsi x sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x kurang 15 gitu. Tinggal dimasukin aja terus nanti mereka berpasangan. Kayak gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian yang bagian B tuh bayangan dari 2 oleh f. Bayangan dari 2 oleh f. Artinya apa? Artinya sama halnya. X-nya itu yang sama dengan 2. X-nya 2 gitu ya. Kita mau cari bayangannya. Bayangannya ini dalam artian hasilnya gitu. Berarti f, x, x-nya itu 2. Berarti sekarang kamu cari nih, jika f-nya f2 itu gimana? Kamu tinggal gantikan x-nya semua dengan 2 ya. 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 ganti x-nya dengan 2, kemudian dikurang 15. Kamu hitung tuh hasilnya berapa. Udah gitu doang ya, gampang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jika ada pertanyaan yang kalian mungkin mau tanyakan begitu karena bingung, silakan ya. Private chat Miss Mia. Pasti Miss Mia akan balas deh. Kamu punya chat tiap pertanyaanmu jika ada. Gitu. Jadi dapat di hasilnya ya yang tadi. Kalau misalnya bayangan dari 2 oleh F ya. Nanti kalau kamu hitung jawabannya itu 5. Jadi gampang banget ya, simple. Nah, soal berikutnya nih, sama halnya kayak yang tadi diminta F6, berarti X-nya itu sama dengan 6 ya. Kamu tinggal ganti aja dari persamaannya itu, persamaan fungsinya ya. Atau dari fungsinya itu kan, fungsinya sama dengan 10 kurang 3x kurang x kuadrat. Kamu tinggal ganti aja tuh semua X-nya dengan 6. Nanti dapat tuh F6 itu berapa ya. Atau fungsi jika X-nya sama dengan 6, yaitu negatif 44. Demikian juga seterusnya seperti itu, tinggal diganti aja. Kalau misalnya F negatif 5, berarti kamu gantikan semua X-nya dengan negatif 5, kemudian pasti dapat di hasilnya 0 ya, misalnya begitu. Dan seterusnya. Jadi gampang ya. Nah, sekarang lanjut ya. Sekarang, Miss mau menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Kamu perhatikan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, apa hubungannya fungsi kuadrat dengan grafik ini, Miss? Apa nih? Nah, coba kamu perhatikan. Nah, ini kurva. Ini kita sebut kurva ya, Nak. Kurva. Nah, kurva itu berbentuk U. Kamu ingat, U-nya itu dia punya arah ke atas ya, terbuka ke atas. Bisa juga kurvanya itu terbuka ke bawah begini, bisa juga terbuka ke atas, bisa juga terbuka ke samping kanan dan samping kiri, begitu ya. Itu disebut kurva yang merupakan kurva dari fungsi kuadrat. Ini maksudnya apa? Nanti sebentar kita akan lihat. Nah, kamu perlu perhatikan dia punya unsur-unsur dari gambar grafik ini ya. Coba kamu perhatikan. Nah, kamu lihat di situ
ada sebuah titik yang Miss tandain dengan warna ungu ya, terus ada arah panah. Nah, titik itu titik berada di titik negatif 1 ya, pada sumbu X. Nah, itu disebut titik pembuat nol fungsi. Kenapa bisa dibuat pembuat nol fungsi? Karena itu merupakan titik negatif 1 untuk X-nya negatif 1 ya, untuk Y-nya itu 0. Makanya itu disebut titik pembuat nol fungsi, karena dia yang membuat fungsinya itu bernilai 0 gitu kan. Kalau fungsi kan fx toh nak. Nah, ini X-nya sama dengan negatif 1 gitu. Nah, F negatif 1 nanti kalau misalnya kamu masukkan ke dalam satu persamaan, nanti Y-nya akan sama dengan 0, sehingga pembuat nol fungsi. Jadi nanti fx-nya itu akan bernilai 0. Itulah yang disebut pembuat nol fungsi. Demikian juga yang warna biru sekarang yang di titik 3 yang Miss tandain, itu juga karena dia berpotongan di X, itu adalah pembuat nol fungsi gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya nih seandainya kurva itu kamu mau bagi 2. Nah, bagi duanya itu, titik yang pembagi duanya itu disebut sumbu simetris ya, sumbu simetri. Kemudian pada dasar dari kurva itu kan ada titik top pertemuan di paling bawah itu yang Miss sekarang coba Miss highlight ya dengan warna kuning. Nah, titik yang di bawah itu disebut titik balik, karena kalau kamu lihat nih, kamu tarik kurvanya dari atas ke bawah ya. Misalnya kita tarik dari atas ke bawah, nanti dia akan berbalik naik kembali di titik yang bawah itu. Makanya disebut titik balik. Titik balik minimum karena daerahnya di bawah. Nah, kemudian kamu perhatikan garis hijau yang muncul sekarang di daerah titik balik minimum, itu karena daerahnya itu kan paling bawah ya. Kalau kurvanya kan kamu lihat dia titik terendahnya di area situ ya. Nah, sepanjang area X tersebut di paling bawah itu yang garis hijau, itu disebut nilai minimum kayak gitu. Nah, kemudian ukuran dari nilai minimum hingga ke atas, bagian atas dari kurva itu disebut daerah hasil. Jadi daerah hasilnya gitu, daerah hasil ya. Nah, kamu ingat-ingat ini aja, nanti kedepannya kita akan terus bahas ya, jadi kalian tidak lupa begitu. Nah, sekarang Miss mau menunjukkan ada sebuah tabel fungsi yang merupakan ada hubungannya dengan yang barusan kita bahas di slide sebelum ini. Nah, misalnya nih, nah sekarang Miss tunjukkan ada sebuah tabel. Ini tabel namanya tabel fungsi kuadrat atau tabel titik koordinat. Kenapa bisa dibilang begitu? Coba kamu perhatikan sekarang nak. Ini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat ya. Nah, sekarang kita diminta nih sebenarnya cari nilai fx-nya gitu ya. Nilai fx-nya berapa nih? Kalau misalnya x-nya ini, misalnya x-nya sama dengan negatif 3, maka si fx-nya akan bernilai berapa? Ya tinggal kamu buat aja. X-nya itu kamu gantikan dengan negatif 3 ya, sehingga menjadi F dalam kurung negatif 3, berarti dia sama dengan negatif 3 pangkat 2 ya, karena X-nya kita ganti dengan negatif 3. Dia akan menjadi sama dengan 9, sehingga kalau kita ditanya nih X, Fx berapa? Berarti negatif 3,9 gitu ya, X dan Fx-nya. Nah, ini menjadi titik koordinat, karena kan Fx-nya itu sebenarnya sama dengan Y ya, X, Y. Jadi itu adalah titik koordinat. Kalian ingat, titik koordinat itu X, Y gitu ya. Jadi X-nya itu negatif 3, kalau Fx itu dia 9 gitu ya, pangkat 2 dari X. Nah, kalau misalnya nih, X-nya negatif 2, berarti X kuadratnya berapa tuh? Dia sama dengan 4 ya, 4. Sehingga menjadi pasangannya itu adalah negatif 2,4 ya, negatif 2 dan 4. Negatif 2-nya X, 4-nya itu Y gitu. Nah, gimana kalau misalnya X-nya negatif 1, berarti Fx-nya sama dengan pangkat 2-nya negatif 1, 1 ya. Nah, kemudian kalau misalnya Fx-nya, kalau misalnya X-nya 0, berarti Fx-nya sama dengan X kuadrat, 0 pangkat 2 ya, atau 0. Jadi tetap aja. Kalau misalnya X-nya 1, berarti Fx-nya atau si X kuadratnya adalah 1 ya, karena 1 kali 1 pangkat 2 ya 1 gitu. Sekarang kalau misalnya X-nya 2 ya, X kuadratnya ya 4 ya, atau Fx-nya itu adalah 4 gitu. Kemudian kalau misalnya X-nya 3 ya, Fx-nya atau X kuadratnya ya 9 gitu ya. Nah, ini semua berpasangan. Negatif 1 berpasangan dengan 1, negatif 1,1 ya kita tulisnya. 0 berpasangan dengan 0, berarti 0,0.
1 dan 1 X-nya 1, Y-nya 1 berpasangan ya. Jadi 1,1, juga 2,4, dan 3,9. Tujuannya buat apa sih kita list ya di dalam tabel titik-titik ini, X dan Fx, ini mereka berpasangan ya, X, Y gitu. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya untuk kita membuat grafik. Nah, gimana caranya buat grafik? Nah, Miss akan jelaskan detailnya ya. Ini tadi kita sudah isi, gitu ya. Kita sudah isi semuanya 4, negatif 2,4, 1, dan seterusnya. Kita peroleh pasangannya di bawah, X, Fx. Ini disebut relasi ya, nak. Artinya si X itu berrelasi dengan Fx. X-nya misalnya negatif 3, Y-nya 9, dan seterusnya. Nah, sekarang hasil relasinya ini, si X, Fx, itu akan kita gunakan membuat grafik. Coba kamu perhatikan. Nah, itu digambarnya di mana? Digambarnya di dalam diagram Kartesius. Jadi hal pertama yang harus kamu buat adalah kamu harus bikin di diagram Kartesiusnya ya. Ini disebut diagram Kartesius di mana di dalamnya terdapat bidang X dan bidang Y. Caranya gimana? Caranya kamu perlu tentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Misalnya nih, misalnya ya, khusus untuk titik X, Fx yang negatif 3,9. Artinya kalau negatif 3,9, X-nya negatif 3, X-nya negatif 3, X-nya negatif 3, ini ya. Y-nya itu 9. Ini kalau yang horizontal itu adalah sumbu X ya, nak. Yang vertikal itu adalah sumbu Y, gitu. Nah, kalau misalnya X-nya negatif 3, Miss di sini labur ya, titik negatif 3, Miss highlight. Kemudian Y-nya itu 9. Nah, yang di atas tuh, Miss lagi highlight tuh. Nah, coba kamu lihat titik mereka bertemu. Seandainya yang negatif 3 kita tarik ke atas garisnya ya. Nah, kita berhenti di titik Y sama dengan 9. Di titik Y sama dengan 9. Berarti di sini nih pertemuannya. Sekarang Miss akan highlight dengan warna merah. Nah, itu adalah titik pertemuan mereka. Negatif 3,9. X-nya negatif 3, Y-nya 9. Kita tentukan titiknya. Berikutnya tuh, negatif 2,4 ya, Miss sekarang highlight dengan warna kuning. Khusus negatif 2,4 berarti X-nya negatif 2. Miss highlight lagi dengan warna hijau ya. Negatif 2. Kemudian Y-nya katanya harus 4. Berarti kalau Y-nya 4, kita lihat di sumbu Y 4. Nah, kamu lihat di mana mereka bertemu. Titik pertemuannya, oh di sini nih ada nih. Titik pertemuannya ya. Miss highlight dengan warna hijau. Nah, berikutnya negatif 1,1 berarti Miss highlight dengan warna biru ya, misalnya X-nya negatif 1, Y-nya 1. Nah, Miss highlight di situ. Terus Miss lihat nih di mana mereka bertemu ya. Kalau kita tarik ke atas dan kita tarik ke mendatar ya. Nah, di situ tuh titik pertemuannya dan seterusnya. Di highlight semua titik-titik pertemuan mereka. Begitu nanti akan membentuk seperti yang Miss perlihatkan di layar ya. Nah, akan membentuk seperti itu tuh. Akan membentuk kumpulan titik-titik. Nah, kamu tinggal hubungkan titik-titik itu sehingga membentuk sebuah kurva. Jadi yang kamu hubungkan titiknya itu adalah titik-titik pertemuannya. Misalnya negatif 3 dan 9 titik temunya di mana. Kemudian negatif 2 dan 4 titik temunya di mana, dan seterusnya dia akan membentuk kurva yang ada di layar kalian masing-masing. Seperti itu ya cara membuat tabel dan grafiknya. Nah, jika ada yang kamu bingung, silakan private chat Miss ya. Nah, lanjut. Untuk melatih kalian, silakan kalian kerjakan hal berikut. Silakan di screenshot ya, terus kamu coba kerjakan. Meskipun waktu sudah mau habis ya untuk sesi asinkronus, tapi nanti akan kita lanjutkan di sesi sinkronus. Jadi silakan kalian coba-coba dulu. Nanti kita akan bahas bersama ya. Jadi silakan kalian coba, dan kalau misalnya kalian nanti sudah selesai sampai sesi matematika berakhir, silakan submit di assignment yang ada gitu ya. Jika ada part dari video ini yang membuat kamu masih bingung, silakan screenshot lalu kirim kepada Miss Mia melalui private chat mungkin atau di kelas Teams ya. Kamu kirim screenshotan part yang kamu nggak paham, nanti Miss Mia beri pemahaman jawaban seperti itu. Jadi silakan screenshot tugas asinkronus ini, kamu kerjakan semampumu, nanti kita bahas di sesi sinkronus.
Begitu. Selamat mengerjakan semuanya. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir ya. Thank you.